Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk langsung aja kita bacakan sama-sama ya pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Sudah dipilihkan oleh teman-teman semua nih ya. Yang pertama dari Instagram dari @rohani.inah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya punya anak udah besar-besar tapi disuruh sholat susah bener. Malah suka marah-marah kalau disuruh sholat. Saya harus bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih makan kali Ustadz Maulana ya. Jangan kasih makan. Kalau makan, sholat makan. Kalau nggak sholat nggak makan gitu ya. Itu aturan Mas Fadli ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang anak itu kan memang harus diperkenalkan. Tadi anak dibawa ke masjid masih kecil diperkenalkan dulu. Bahwa ini adalah sholat, bahwa ini adalah ibadah. Jadi dia tahu. Lalu tolong, bukan hanya diperkenalkan. Lalu kalau bisa diajak, kalau bisa dilibatkan. Jangan pernah keluar negeri sebelum ke Mekah. Jadi anak itu harus umrah dulu dong. Iya. Ya, jadi selain memperkenalkan, yang kedua, apa salahnya kalau kita kasih penghargaan terhadap anak? Oh, anakku minimal puji-pujian. Alhamdulillah sedangnya, ya Allah makasih banyak. Bahkan ya Allah berdoa, ya Allah jadikanlah anakku yang rajin salat. Jadi seakan-akan dilibatkan dan dia ada bentuk perhatian. Kadang-kadang orang tua cuek, gak nyuruh anak. Contoh-contoh, salat subuh aja. Kita contoh salat subuh. Kira-kira ada nggak orang tua yang mauin salat subuh? Ya udah kasihan anak itu kan habis begadang kemarin ada ulangan jadi udah harusnya ajak salat. Ajak salat. Kira-kira kalau terjadi kebakaran di rumah dibangunin nggak anak? Dibangunin. Kalau begitu bangunkan. Ayo salat berjamaah. Ini penting. Gedor-gedor. Bagus ini kalau kita ada reaksi perhatian. Orang itu akan terkenang. Walaupun kita dianggap rese dan sebagainya. Yang paling penting keteladanan. Nah ini dia nih ya buat yang kedua dari Instagram juga dari @eva.fau. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana jika ketika wudhu selalu was-was seperti terasa buang angin. Sampai wudhunya sering diulang-ulang karena merasa takut batal. Padahal takut dosa juga karena jadi banyak air yang terpakai sebelumnya. Sebelumnya dulu saya tidak seperti itu Ustadz. Karena was-was itu saya merasa capek Ustadz. Karena setiap wudhu sering seperti itu. Dan sudah berlangsung lumayan lama Ustadz. Perasaan udah 2 kali Ramadan seperti itu. Saya juga suka berdoa ingin agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Mohon doanya juga ya Ustadz. Lalu ketika kita sholat was-was seperti buang angin, tapi tidak terlalu yakin itu buang angin, gimana ya Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam dijawab. Tadi sudah dijawab sama Ustadz Bani, Masya Allah. Jadi definisi kentut itu ada 2, berbunyi dan berbau. Atau berbunyi saja tanpa bau, atau berbau saja tanpa bunyi. Kalau ragu-ragu tidak ada itu, ya kayaknya saya kentut ya, tapi tidak ada bunyinya, tidak ada juga baunya. Maka yakin bahwasanya itu bukan kentut. Yakin bahwa itu bukan kentut. Karena baunya nggak ada, bunyinya pun nggak ada yang dengar gitu. Saya sendiri nggak dengar, samping saya juga nggak dengar, yang di belakang juga nggak mendengarkan. Maka yakinkan diri bahwa itu tidak kentut. Yang kedua, tadi masalah wudhu. Bagaimana kalau pas wudhu takutnya buang-buang air gitu ya, airnya udah terlalu banyak gitu. Perasaan udah wudhu mau kentut lagi. Maka subhanallah sebelum berwudhu maka bersihkan. Jongkok dulu, jongkok untuk buang air ya, buang angin. Dia usahakan bersihkan dulu. Setelah yakin benar-benar bersih baru ambil wudhu. Iya. Tapi kalau seandainya ibu ya berasa nggak kentut tapi ada bau, berarti yang salat sebelah ibu yang kentut. Bisa jadi sih. Tetangganya, dia ngerasa dirinya, nggak tahu itu tetangganya yang rese. Iya. Ya udah kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @yuyunanggreni66. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya nih, kalau lagi sholat terus saya nggak khusyuk atau saya lagi ada yang difikirin terus saya batalkan sholat, apakah sholat saya, apakah itu dosa buat saya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah berarti tadi dibahas Ustadz Bani ya, silakan dijawab Ustadz Bani. Ya, pertama lintasan pikiran ketika kita sedang sholat itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja pernah. Ya, jadi Rasul pernah cepat-cepat sholatnya, begitu tanya, kenapa ya Rasul? Saya teringat kepikiran terus di rumah ada emas, ini masih ada di rumah, saya harus bagi-bagikan, harus sedekahkan. Nah, itu pikirannya beda. Kalau saya dapat uang takut hilang. Kalau Rasul ingin segera dibagi-bagikan. Itu pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa kalau kita sedang sholat lalu muncul lintasan pikiran dan kita batalkan sholat itu, maka itu termasuk perkara yang diharamkan. Tadi sudah disinggung oleh guru-guru kita.
Maka lintasan pikiran-pikiran itu yang membuat kita tidak khusyuk, singkirkan. Lalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tolong jangan dibatalkan salat kita. Supaya tidak datang muncul lintasan pikiran itu, guru kita Ustaz Syam sering mengingatkan boleh sebelum sholat membaca doa. Ya, supaya dihindarkan dan dijauhkan dari gangguan setan yang mengganggu pikiran kita. Demikian wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah sekarang waktunya kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berdoa, semakin banyak mengangkatkan tangan. Doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat semua jamaah Islami Tinda yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.